Kenapa sih, Put? Ibu kan gak pernah ngajarin kamu itu untuk gak sopan kayak tadi. Ya ibu ngerti kalau kamu itu terpukul karena keadaan pangeran. Tapi kan bukan berarti kamu harus lampiasin itu ke orang. Kasian kan, Mel? Ibu juga ngajarin aku buat gak bohong kan, Bu? Iya. Emangnya kenapa? Bu, aku tuh selalu nurutin nasihat ibu supaya aku bisa akur sama Mel layaknya saudara. Tapi aku bingung setiap kali aku dengar suara hati Mel. Emangnya Mel ngomong apa? Mel mau misahin aku dari pangeran, Bu. Dan Mel juga mau deketin pangeran kayak dulu lagi. Ya awalnya juga aku gak percaya kalau Mel itu cuma pura-pura baik doang selama ini. Tapi makin kesini sering berjalannya waktu, aku yakin kalau Mel tuh pura-pura baik doang, Bu. Dan aku masih bisa dengar dari suara hati dia kalau dia masih benci sama aku. Termasuk ke ibu. Sumpah sih, Putri kok aneh banget ya. Dia kayak bisa baca pikiran orang gitu. Apa jangan-jangan emang dia bisa baca pikiran orang lagi? Ya nggak mungkin gak sih, masa ada orang super yang bisa baca pikiran orang? Gue halu aja kali ya? Sumpah gue bener-bener gak nyangka juga sih. Ternyata masakannya ibunya cewek asongan bisa seenak itu. Dan gue baru sadar, kok nyokapnya cewek asongan tuh baik banget. Dia kasih perhatian sama gue, ya salah satunya ini dia masakin masakan kesukaan gue. Fix, gue gak boleh baper. Gue gak boleh baper, gue gak boleh baper. Gue gak boleh baper. Aduh, kok gue mulai baper sih? Nih, kamu udah tanya ke Putri? Udah, Pi. Udah tanya ke Putri kenapa sikapnya Mel begitu? Iya. Aku nggak mungkin bahas soal ini ke Pipi. Aku tuh nggak mau hubungan Pipi dengan Mel jadi kurang enak. Nih, kok kamu diam? Kamu cerita dong ke aku, kita kan sekarang udah jadi keluarga. Putri itu anak aku juga, kita harus sharing sama-sama. Kenapa? Putri... Kenapa sama Putri? Ayo. Putri tuh sampai sekarang ngerasa kalau Mel nggak suka sama dia. Dan Mel sampai sekarang masih suka sama pangeran. Tapi Putri punya bukti soal ini. Aku nggak mungkin bilang kalau Putri itu bisa dengar suara hati orang lain, kecuali suara hatiku. Nih, kok kamu diam? Hei, kenapa kamu diam? Putri nggak bisa nunjukin buktinya, Pi. Iya, jadi kita lupain aja masalah ini ya. Mendingan sekarang istirahat.
Aku juga udah capek banget nih. Udah istirahat. Putri bilang kalau dia nggak pernah dengar Mel membicarakanku di dalam hatinya. Tapi aku merasa Mel masih belum bisa menerimaku jadi ibu sambungnya. Walaupun aku belum lama mengenal Putri, tapi aku tahu bagaimana sifat Putri. Putri itu anak yang baik dan gak pernah menyimpan dendam. Bahkan dia bisa menutupi kekuranganku dulu di depan ibunya. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya Mel lakukan. Aku kangen sama kamu, batu bata. Sampai kapan sih kamu harus gak ingat sama semua kenangan indah kita? Foto ini ngingetin aku. Hey, ke sini. Lebay banget sih. Ya kamu narik kenceng banget sih sayang. Gimana kalau kita gantian? Duduk. Sayang, gimana kalau sekarang kita chaps? Nggak bisa aku. Soalnya 1 jam lagi aku ada kelas. Tapi kan aku bosen banget sayang. Ya kali kita duduk di sini 1 jam. Aha, aku tahu kita harus ngapain. Ngapain? Coba kamu ada ini nggak? Apa sih? Yang itu loh, yang itu yang cewek suka pakai buat ini. Apa? Gunting Bukan. Ikat rambut. Ikat rambut. Mana ada nggak? Ada nggak? Ada. Ini aku punya. Nah, ini dia. Oke. Buat apa? Ya udah kamu diam bentar ya sayang. Enggak. Ini ide buruk. Pangeran, please dong. Ya udah bentar aja, percaya buat sama aku deh. apa? Trust me, oke sayang. Oke. Kamu bakalan seneng banget sama. Udah. Terus? Sekarang mana pemerah bibir kamu? Lipstick. Mana ya? Nih. Nah, aku punya game. Game? Game apa? Jadi kita main sweet. Nah, terus yang kalah mukanya harus dicoret pakai ini. Enggak. Hah? Tidak. Kenapa? Takut kalah? Bukan. Iya. Enggak. Aku mencium aura-aura ketakutan di sini. Aku cuma takut aja. Kan kamu takut? Iya, kalau muka kamu banyak coretannya. Oh, berani meragukan kemampuan aku, usus goreng. Terpaksa sweet. Ya. Tuh. Please. Tahan ya. Iya, tapi jangan banyak-banyak dong. Ya udah. Di mana? Percaya sama aku kan? Ya udah, jangan. Oke. Tahan ya. Nah, kita jadi hidup. Sweet. Sweet. Sini. Enggak mungkin. Permainan Kamu curang. selesai. Ini enggak. Ih, rese. Kita selalu aja ngelakuin hal-hal bodoh. Tapi kita juga sebahagia itu ngelakuinnya. Kamu tuh emang alay, lebay, aneh, gombal juga. Tapi aku kangen banget sama semua sikap kamu yang kayak gitu ke aku. Ku kembalikan seusai menangis.
Jadi gimana tadi aktivitas kamu di kampus? Baik-baik aja? Pada masalah? Ya, so far so good sih, Pak. Tapi ada satu cewek yang rese banget. Ingat gak sih cewek waktu itu, Pak? Yang ngaku-ngaku pacar aku pas aku baru bangun dari koma di rumah sakit. Oh iya, Papa ingat dia. Mau apa lagi dia? Ya gitu deh, Pak. Dia tuh sok kenal, sok deket banget sama aku. Udah gitu nyari gara-gara mulu lagi. Aneh. Cewek asongan memang gak tahu malu. Masih aja dia usaha buat deketin pangeran. Dia pikir aku akan biarin dia gitu aja. Maksud kamu cari gara-gara gimana? Masa ya, Pak? Kaca mobil aku dipecahin sama dia. Dia bilang katanya dulu tuh aku pernah punya masalah itu sama dia. Padahal aku gak ngerasa punya masalah apa-apa sama dia. Udah gitu anehnya, Pak, dia malah setuju dia mau bersihin mobil aku setiap hari. Pokoknya kamu gak usah turutin dia. Jangan ikutin permintaan dia. Ya bukan permintaan dia sih, Pak. Itu aku yang mengusulkan tapi dia setuju. Lagian emangnya kenapa, Pak? Bukannya malah bagus kalau dinyuciin mobil aku setiap hari? Ya anggap aja itu sebagai cicilan karena dia udah ngerusakin mobil aku. Papa yakin itu cuma akal-akalan dia doang. Gimana supaya dia bisa dekat sama kamu? Kan cara dia doang. Maksud Papa? Ya, yang jelas Papa tahulah apa maksud dibalik itu semua. Dia cuma pengen cari perhatian kamu aja supaya bisa deketin kamu, terus bisa morotin harta kamu. Iya, terus gimana kaca mobil aku, Pak? Nanti mobil kamu Papa yang benerin kacanya, Papa yang ganti, Papa yang bayarin. Pokoknya kamu gak usah deketin cewek itulah, gak usah dengerin dia. Kamu harus jauhin dia. Jadi maksud Papa cewek ini matre? Papa tahu persis cewek tipe seperti itu. Berbagai cara dia bisa lakukan untuk deketin kamu. Dia cuma mau manfaatin kekayaan kamu doang kok. Kali ini aku nggak akan membiarkan cewek asongan itu mendekati pangeran seperti dulu lagi. Untuk cerita yang amat ajaib ini, yang terjadi pada diriku, di rumahku, sama sekali aku tidak berharap orang akan percaya. Namun gila pun aku tidak. Dan sama sekali aku tidak bermimpi. Oh, tapi besok aku akan sendiri lagi. Aduh, hancur. Sepi sendiri, hatiku hancur. Sehancur petikan gitarku. Oh, Bu Nawang, pangeran, tidakkah kalian tahu betapa hancur hatiku? Are you hear me? Apa saya telepon aja ya pangeran ya? Tapi tadi siang Pak Alek udah ngelarang nggak boleh bahas untuk ngingetin ingatan pangeran. Kacau nih. Saya tahu siapa yang harus saya telepon. Gue masih kepikiran nih sama Putri. Kasian gue sama dia. Kayak masalah percintaannya sama pangeran gak ada habisnya gitu. Kalau gue pribadi sih justru berharap dari semua masalah-masalah yang hadir ini bisa menguatkan hubungan antara Putri sama pangeran. Gue juga berharapnya kayak gitu, Gio. Pokoknya kita tetap harus support Putri terus ya. Gue tuh sebenarnya nih ya, pengen cerita semuanya ke pangeran. Ya maksud gue, mungkin antara gua atau Gio adalah salah satu dari kita omongan yang didengar sama pangeran dan bisa bikin pangeran tuh sadar. Tapi nih anak ngalangin gua mulu.
diangkat sih? Feeling gue nggak enak, makanya gue biarin aja tuh telepon. Emang telepon dari siapa? Bokap angkatnya Pangeran alias Pak Regar tuh. Gue yakin nih Pak Regar tuh telepon gue cuma mau curhat, galau mikirin Pangeran. Ngapain? Males banget. Ya udah, angkat aja kali, Tak. Lagian kan Pak Regar itu termasuk dosen kita. Bisa aja kan dia itu telepon gara-gara mungkin ada keperluan untuk kuliah. Belum tentu juga dia mau curhat tentang Pangeran, ya kan? Iya, Tak. Kita itu sebagai mahasiswa yang berbudi pekerti, ya, tidak boleh negatif thinking terhadap orang yang lebih tua. Apalagi tuh dosen kita sendiri, orang yang memberikan ilmu, orang yang berjasa. Bisa-bisanya lu malah negatif thinking, lu dosa, Tak. Lu bisa kualat, lu jangan jadi anak yang gak punya akhlak. Kok malah jadi ceramain gue sih? Malu gue nih, ada pacar gue malah nyeramain, kayak lu aja udah bener. Pak Regar nelfon gua. Itu maksud gua. Ya angkat lah, Gio. Tadi itu kan lu bilang, wah ntar kualat lu sama orang tua. Gak ada akhlak lu anak tuh. Oh, sekali ini angkat lah, kasihan tuh. Orang tua di sana nungguin telepon, lama banget Gio nggak teleponnya. Mau lo disumpahin, kualat. Udah, diangkat lah Gio. Kasihan Pak Regarnya udah nunggu tuh. Bener-bener kalian berdua nih ah. Kalau gue jawab telepon ini, alamat Pak Regar bakal curhat soal Pangeran semalaman. Kacau nih. Ya elah nih anak disuruh dia angkat, itu keburu mati teleponnya malah bengong. Ayo, jadi batu lo disumpahin orang tua. Angkat. Ilmu gua tuh, dia kali. Banget pacar. Please, pick up the phone. Mati. Bukan salah gue dong, gue udah berusaha untuk mau mengangkat telepon itu. Tapi kelamaan, Gio. Gue udah berusaha, tadi kan ada proses tuh. Emang mesti bisa cepat kalau pakai tangan kiri, tapi nggak boleh angkat pakai tangan yang tidak baik. Bukan masalah tangan kanan atau tangan kiri, Ci, tinggal angkat aja handphone lu, angkat teleponnya. Ya angkat telepon mah bisa nih, angkat telepon mah gampang. Wah, bener-bener lu berdua. Teleponnya Pak Regar nggak diangkat. Bentar, gue tebak dulu. Gak usah dilihat handphonenya. Pasti Pak Regar, fix. 1, 2, 3. Bener kata lu, Tak. Pak Regar yang nelpon gue sekarang. Tuh kan. Angkat lo. Kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Ya udah, daripada lo berdua nggak angkat, sekarang giliran gue yang jawab teleponnya Pak Regar. Jangan, mending lu gak usah diangkat. Udah. Cit, gak usah, Cit. Halo, Pak Regar. Ya, si pacar. Udah dibilangin jangan diangkat, ngeyel juga. Citra! Akhirnya ada juga yang ngerespon telepon saya. Cit! Iya, Pak Regar. Pak Regar ada keperluan apa telepon saya? I need somebody to talk me. Saya lagi broken heart kan, Citra, kamu tahu kan? Setelah pernikahan Bu Nawang dengan Pak R, saya drop, tahu gak sih? Saya nggak enak makan, saya nggak bisa tidur. Terus sekarang ditambah lagi Pangeran nggak ngakuin saya sebagai bapak angkatnya. Sedih nggak sih, Cit? Kamu tahu kan kayak apa hati saya hancurnya, Cit? Iya, Pak. Ya udah kalau gitu Pak Regar yang sabar ya. Tuh kan, dugaan gua apa? Pak Regar telepon tuh cuma mau curhat, galau dia tuh. Ah, pakai diangkat lagi Citra. Syukurlah kamu mau ngertiin saya. Kamu ngertiin saya kan, Cit? Ya kan? Karena tadi saya telepon ke Atta nggak diangkat.
Saya coba telepon si Gio juga nggak diangkat-angkat. Cuma kamu yang mau ngangkat telepon saya. Saya harap kamu mau dengerin curhatan hati saya ya, Cid. Saya tuh broken heart. Iya, Pak. Saya juga ngerti kok perasaan Pak Regar kayak gimana. Kamu juga kasihan kan sama saya, Cid? Iya, Pak. Saya juga kasihan sama Putri. Soalnya kan Putri juga pasti shock karena masalah pangeran yang gak ingat sama dia. Iya, Cid. Saya ngerasa kesepian, Cid. I'm alone.